Shalom para sahabatku di mana saja berada. Saat ini kita ada di bagian yang ke-6 dari tema yang saya presentasikan, dari tema yang saya refleksikan, yaitu diubah menjadi seperti Kristus. Pada bagian ini, fokus permenungan saya adalah dalam bentuk pertanyaan. Ini adalah pertanyaan saya dan barangkali juga menjadi pertanyaan dari para sahabat. Maka mari kita menjawab pertanyaan kita ini. Pertanyaannya demikian. Mana jalan menuju perubahan itu? Kalau kita mau pergi ke suatu tempat atau kita mau berkunjung ke suatu tempat, pasti kita akan melewati jalan. Dan kalau kita tidak tahu jalannya, kita pasti akan tersesat atau kita akan lama untuk menuju ke tempat yang hendak kita tuju itu. Maka pada kesempatan ini saya mengambil pesan dari 1 Tesalonika bab 5 ayat 18. Ini menjadi semacam instrumen atau bisa dikatakan juga sebagai jalan bagi kita untuk menikmati perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri kita. Demikian bunyinya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sudah bisa menangkap jalan yang ditawarkan untuk terjadinya sebuah perubahan? Tadi Santo Paulus menggarisbawahi dengan kata ini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Coba kita dalami kata-kata ini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sederhananya demikian. Setiap pengalaman, peristiwa, persoalan, atau saya sering menyebut dengan kata kesengsaraan, menjadi jalan bagi kita untuk berproses. Mungkin poinnya di situ. Dan kalau misalnya kita menghadapi situasi semacam itu dan kita dalam bahasa anak muda mungkin uring-uringan, stres, terbebani, maka persoalan tidak akan pernah selesai. Maka dalam situasi yang sulit sekalipun, Santo Paulus menantang kita dengan kata-kata mengucap syukurlah dalam segala hal. Barangkali dengan peristiwa yang sedang kita alami, Tuhan sedang dalam tanda kutip menguji kita. Atau dalam tanda kutip Tuhan sedang menantang kita. Atau bisa juga dikatakan dalam situasi yang sulit itu kita diajak untuk belajar lebih tekun lagi. Hanya saja ketika menghadapi situasi itu, Santo Paulus mengajak kita semua tetap mengucap syukur. Mengucap syukur bahwa Tuhan memberikan tantangan yang baru di dalam kehidupan kita. Hanya saja Paulus mengatakan ketika kita mengucap syukur, kita harus yakin bahwa ini adalah bagian dari kehendak Tuhan. Dan bahkan tadi Paulus mengatakan itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya memang kita adalah orang-orang yang harus siap untuk belajar. Kadang-kadang kalau kita tidak diberi pelajaran yang sulit, kita menganggap remeh atau menganggap enteng. Lalu kita menjadi tidak serius, kita jadi lemot, malas-malasan, tidak ada kerja keras sama sekali. Maka dalam situasi semacam ini, di samping tantangannya memang sangat luar biasa, seperti yang proses yang saya tawarkan selama ini, baik bagian pertama sampai bagian yang kelima, lalu sekarang bagian yang keenam. Nah sekarang kita diajak untuk mengucap syukur dalam segala hal. Maka para sahabat, pertanyaan saya adalah,
Siap enggak? Mengucap syukur dalam situasi yang bahkan sulit sekalipun, atau dalam bahasa yang saya gunakan, dalam situasi yang sangat sengsara sekalipun, saya yakin para sahabat mampu dan bisa. Sekali lagi saya baca supaya ini menjadi bahan doa kita dan sekaligus bisa kita ingat 1 Tesalonika bab 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tidak hanya bagi kamu, juga bagi saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.